Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasannya tentang hadis "Salatlah kamu seperti melihat aku salat". Allah. Di fenomena sekarang salat kita berbeda-beda, Ustaz. Ya, dari gerakan saja sudah beda. Iya. Mohon penjelasannya yang menurut Nabi, melihat menurut Nabi itu apanya yang harus kita ikuti. Sekian, Ustaz. Imam Syafi'i, Imam Nawawi, khususnya Imam Nawawi mengatakan salat menurut Nabi nggak mungkin, mustahil. Nabi itu khusyuk. Nabi kalau takbir hilang dunia dan akhirat, yang ada cuma Allah, Allahu Akbar. Kalau antum takbir kan tuh bentak ustad. Karena waktu kampanye beda nolnya. Yang pernah begitu tobat ya. Tobat serius. Kenapa? Ali bin Abi Thalib jika takbir itu hilang sakit-sakit yang ada di punggungnya. Jadi Ali bin Abi Thalib itu pernah di Sahih Bukhari punggungnya kena panah. Ketika takbir itu dicabut, hilang, rasa sakitnya nggak ada. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ketika takbir hilang suaranya, nggak kenceng. Kalau antum kan tambah kenceng, Allahu Akbar. Saya aja takut dengernya ya. Apalagi yang beda nol sama antum. Bisa jantungan, copot jantungnya itu. Dalam Sahih Bukhari, tidak diriwayatkan di Sahih Muslim, dalam bagian salat Imam Bukhari meriwayatkan Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Ini coba lihat kalimatnya pelan-pelan. Salatlah kamu seperti kamu melihat aku salat. Nabi nggak ngomong gini, "Shallu ka salati." Salatlah kamu menurut aku salat, berdasarkan aku salat. Enggak mungkin, Pak. Nabi kalau salat, surga neraka langsung depannya. Coba antum kalau ngeliat neraka kabur, ngelihat surga nggak mau balik. Nabi Idrisnya nggak mau balik, ya kan? Ada yang lebih kuat imannya dari Nabi Idris? Nggak ada. Itu rahasianya kenapa Allah belum perlihatkan surga saat kita salat. Padahal Nabi mengatakan, ketika aku berdiri di tempat ini, aku memandang sorga. Maka aku maju selangkah ingin memetik buahnya, tiba-tiba berubah menjadi neraka. Aku mundur satu langkah. Apa kata Nabi? Uridat alayya a'malu ummati. Di saat Nabi salat khusuf, dulu namanya sama khusuf dan khusuf, ahli fikih yang membedakannya bulan dengan matahari. Aku melihat semua amal umatku, maka antum duduk sekarang Nabi telah lihat dulu. Semoga itu tanda syafaat Rasulullah ada pada kita, amin. Uridat alayya a'malu ummati. Ini penjelasan Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki tadi yang dikutip oleh Uwah ya. Semua amal umatku telah diperlihatkan kepadaku, maka saksikan ya Allah, wahai Rasulullah, bahwa kami mencintai Nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sholat, selesai sholat beliau cerita ketika khutbah, ketika aku berdiri, aku melihat amal umatku. Coba, kalau kita melihat amal-amal semua orang, bisa gila kita, Pak. Pusing ya, nggak kuat. Saya bisa baca isi hati antum aja itu udah bahaya. Nanti kegeeran kalau merasa senang. Kesel kalau dalam hatinya bilang, wah ustadznya sotoy. Ya, saya bilang, wah ini bahaya nih. Maka syukur kepada Allah kita nggak bisa baca isi hati orang. Nabi mengatakan, aku melihatmu dari depan dan belakang itu sama. Nabi emang punya mata di belakang? Enggak. Itulah disebut mukjizat Rasulullah SAW, atau oleh Imam Suyuti disebut dengan al-khasais, kekhususan Nabi SAW. Jadi jangan pernah bermimpi sholat seperti Nabi sholat, nggak mungkin. Seperti Abu Bakar aja antum nggak sanggup. Seperti Ali aja antum nggak sanggup. Cucunya Ali, namanya Ali Zainal Abidin, itu yusolli, seperti dikatakan oleh Imam Zahabi. Imam Zahabi ini murid Ibnu Taimiyah, Imam Ahlus Sunnah. Yusolli kulla yawm alfa rakaah. Setiap hari sholat 1000 rakaat. Saking kecanduannya sholat. Kita canduannya apa? YouTubean. Semuanya wajah-wajah YouTube nih ya. Ya matanya udah mulai kena soalnya ya. Pada yang senyum-senyum berarti kena. Yang diem berarti wah Ustadz sotoy itu. Nabi katakan apa? Inilah kewajiban berguru. Jadi
hadis ini adalah perintah berguru. Salatlah kamu seperti kamu melihat aku salat. Lihat Nabi salat nggak? Maka kita cari orang yang ketemu Nabi. Ketemu sahabat Nabi nggak? Nggak ketemu. Serius. Yang ketemu mimpi Nabi aja susah ya. Orang mimpi ketemu Nabi juga antum nggak percaya. Ya. Dan saya baca Imam Malik. Imam Malik mengatakan apa? Ma bittu lailan ila wa ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak tertidur malam hari kecuali aku memandang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik wafat 179. Nabi wafat tahun 11. Enggak ketemu. Tapi kok beliau mengatakan aku ketemu Nabi tiap malam. Itu Imam Malik loh. Ya. Saya kalau mau sholat sama, saya kalau mau sholat saya mengiktikadkan saya ikut Nabi di depan. Tapi lewat siapa? Lewat guru saya, karena guru saya ngajarin sholat. Antum ingat gak sholat waktu kecil? Guru kita punya guru gak? Gurunya punya guru gak? Terus sampai ke sahabat Nabi. Ternyata sahabat Nabi meriwayatkan cara angkat tangan Nabi beda. Ada yang sampai ke, ya nggak ada yang begini. Sampainya paling rendahnya di sini. Paling tingginya antara Imam Syafi'i membaca hadis yang sama dengan Abu Hanifah. Hadisnya sama. Yuhazi uzunai. Sampai ke telinga. Bagi Imam Abu Hanifah itu begini caranya. Jadi antum nanti kalau ke Turki, cara sholat Turki itu begini. Tapi Imam Syafi'i mengatakan cukup begini. Yuhazi ujung jari sampai ke gitu. Gimana dengan yuhazi mankibai? Yuhazi mankibai itu sejajar dengan ini menurut Imam Syafi'i. Hadisnya sama loh. Hadisnya sama. Kok bisa imam beda? Ini yang disebut mazhab. Jadi mazhab itu bukan buatan imam. Mazhab itu pemahaman imam meriwayatkan hadis-hadis yang berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bermazhab itu bagian dari sunnah. Karena bermazhab artinya berguru. Jadi makna hadis itu apa? Jika kamu tidak melihatku, lihatlah muridku, atau murid dari muridku, atau murid dari muridku. Imam Syafi'i itu dengan Nabi jaraknya siapa? Berapa orang? Imam Syafi'i berguru ke Malik, Malik ke Nafi', Nafi' ke Ibnu Umar, Ibnu Umar dari Nabi SAW. Imam Syafi'i dari Sufyan, Sufyan dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari, dari Muhammad Ibrahim Tamimi, dari Alqamah, dari Umar. Mersebutin lagi semua. Imam Syafi'i dari Malik, Malik dari Salim, Salim dari Ibnu Umar, Ibnu Umar dari Nabi SAW. Dan itu terhubung lebih dari 1000 guru yang menghubungkan beliau kepada Nabi. Maka sunnah salafus soleh adalah mempelajari sifat salat Nabi dari banyak guru, bukan dari satu buku, apalagi dari satu channel YouTube.